Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini adalah hari Kamis malam Jumat tanggal 5 September 2024. Kita mengadakan pengajian rutin rumahnya Ibu Dewi Mukhlisin. Kajian kali ini bersama Umi Juhriyah SAGMM yang membahas tentang hadis arba'in nomor 4, yaitu proses penciptaan manusia. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu sekalian, mari kita buka taklim kita pada malam hari ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Di barakatil Fatihah biridha'illahil Fatihah. Kita kirimkan buat para orang tua kita, para guru-guru kita, para alim ulama, orang mukmin mukminat, muslimin muslimat, dan para rahmatullah, bil khusus buat abika mampu mematikan summa ila ruhi khususan sampaikan masing-masing. Allah tempatkan tempat terbaiknya agar kita semua diberikan ilmu yang manfaat, kesehatan yang terpelihara, anak-anak kita soleh-soleha, hajat munajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang sedang pada sakit Allah angkat penyakitnya, yang dalam kekurangan lokasi kecukupan punya hajat biar Allah kabulkan. Buat pengarang kitabnya apa yang dikarang yang manfaat juga buat kita semuanya, buat tuan rumah, bapak RW dan keluarga, buat lingkungannya, buat pimpinan taklim jamaahnya, buat kita, buat semuanya. Insyaallah benar-benar Allah memberikan kita berkah barokah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qira'atul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Hadis yang keberapa, Ustaz? 27 Bismillahirrahmanirrahim. Lihat hadis yang keempat, bahwa Allah menciptakan manusia dengan begitu luar biasa indahnya. Mudah-mudahan setelah kita paham dengan proses penciptaan manusia, akan tambah mahabbah kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap menjadikan aksar ilmu yang manfaat buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, berkata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah bersabda dan beliau orang yang paling jujur serta dipercaya, wa huwa shadiqul masduq, orang yang dapat dipercaya. Inna ahaddakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yauman, bahwa disampaikan sungguhnya setiap diri kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya sebagai setetes mani atau nutfah selama 40 hari. Jadi ketika kita dulu dalam kandungan orang tua kita, itu adanya nutfah itu, ketemunya antara sel telurnya dengan tentunya spermanya, maka akhirnya terjadi, dan itu 40 hari.
Nggak ada malam ini nyampur besok pagi positif tuh nggak ada. 40 hari dulu. Arba'ina yauman, 40 hari nutfah namanya. Jadi tetes mani. Kalau kita tahu bahwa kita diciptakan dari tetes mani, tidak akan ada pernah rasa sombong kita. Nggak akan ada pernah rasa bahwa kita paling di antara yang. Karena kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah dari setetes mani. Karena kemurahan Allah, karena kasih sayang Allah, karena kemahaan Allah, maka diciptakannya itu kita sampai saat prosesnya seperti saat ini. Kian tambah, kian lebih baik lagi, kian lebih banyak lagi, kian terus ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata dari sperma kemudian jadi dari mani dijadikan, dan itu luar biasa. Kok bisa ya di perutnya? Kok bisa ya itu muter-muter? Kok bisa nggak nyampe otaknya? Nggak bisa mikirin itu, karena cuma Allah yang mampu dan bisa. Diem di dalam rahim, dalam perut ibu, Bisa hidup ya. muter Bisa dari, hidup. dari kecebong, dari kecil-kecil, jalan-jalan, lama-lama ada. Lama-lama berbentuk. Jadi aku. Kayaknya belum ada matanya, udah 4 bulan tuh udah punya mata, cuman belum kelihatan aja. Iya, maksudnya udah ada kata Dewi, cuman belum gede, cair-cair atunya udah kelihatan bahan-bahannya. Itu SG kelihatannya merem aja. Itu kapan tahu-tahu gede ya? Tahu-tahu kan 5-6 bulan 7 bulan gak ada yang tahu, gak ada yang tahu, gak ada yang nggak mampu. Otak kita mah kuasaan Allah lah. Ada orang hamil gak makan apa-apa, makannya dondong aja sama asam, anaknya nggak kecut. Gede anak, sehat ya udah Allah atur. Maka katanya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nutfah summa yakunu 'alaqah misla dzalik, abis nutfah 'alaqah. Kalau dalam medis itu pasti kakak tuh yang lebih paham tuh. Adanya kalau sudah ada nutfah, ada 'alaqah, tetesnya dari mulai darah tadi, gupal tuh 'alaqah. Diem di dinding rahim. Belum berbentuk manusia, baru dari mani, segumpal darah dulu, nanti dagingnya belakangan. Nutfah, alaqah, mudghah. Mudghah itu baru daging. Arba'ina yauman, 40 hari. 40. Berarti 120, yaitu 4 bulan 10 hari. Baru deh. Nah itu bawahnya lagi tuh. Summa yakunu mudghah misla dzalik, sama. Nutfahnya arba'ina yauman, alaqahnya arba'ina yauman, mudghahnya ya arba'ina yauman. Summa yursalu alaikil malak, maka diutus malaikat. Jadi orang hamil nggak perlu pakai gunting, nggak perlu pakai banggle. Ya apa? Aus. Yang dulu terjadi ya udah jangan diterusin. Dulu mah begol, sekarang mah nggak boleh, karena udah tahu ilmu. Masa iya orang hamil pakai gunting, emang setan dateng takut bang gunting, kagak disemakin temenin. Mau main kemana-mana tuh sudah bawa sapu kemana-mana, emang takut enggak? U'idzuka bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadz. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul. Lah itu dia senjata yang paling ampuh itu kan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau habis maghrib udah rapi mau jalannya nggak apa-apa, jalan bismillah. Jangan keluar loh ya, ada kantong wewe. Anak orang dulu tuh nakut-nakutin anak itu pinter banget ya.
Kantong. Dikantongin. Bukan tahu. Kantong wewe. Kayak kanguru. Kita mah dulu udah takut kalau udah habis maghrib nggak berani orang ada kantong wewe. Kita mah nggak pikir sampai ke sana. Ya emang kantong wewe kan dulu ya kita ya. Pokoknya jangan kemana-mana kantong wewe, ngaji kita. Mana sekali dibilang kantong wewe nggak mempan. Lah orang beda zamannya weh. Kenapa parenting style dulu dengan sekarang beda banget ya? Emang nggak sesuai. Sama dulu dibilangin takut-takut, ini takut kita. Ada cerita komiknya itu, neraka surga, muter tuh komik sampai sobek. Seneng banget kita bacanya. Udah takut kita, anak sekarang dikasih itu nggak mempan, karena nggak sesuai. Gitu. Pelajaran kita PMP, Pendidikan Moral Pancasila, sama IPS, gantian muter. Biasa kalau udah naik kelas kita pinjam, gantian ya gantian. Sekarang bisa? Nggak bisa, nggak sesuai dengan zamannya lagi. Bukunya ganti-ganti. Ya. Maka wayuk baru bi arba'in kalimatin, nyebutnya, kemudian diutus malaikatnya, fayung fagu figir ruh, dikasih ruh. Wayuk baru bi arba'in kalimatin, itu 4 diperintahkan oleh Allah. Habis ditiupin pada ruhnya udah ada tuh. Udah, cuman kalau kenceng belum. Coba ada ruhnya. Biar ba'in kalimat. Duluan Kindi. 4. Kindi udah mau lahiran, Bang. Apa katanya? Udah tetapin itu. Apa yang ditetapkannya? Imma rizki. Wah, rezekinya diatur. Gak perlu ngiri sama tetangganya yang beli mobil baru. Dia beli rumah, dia mobil baru, dia apapun yang baru, gak usah ngiri. Lah itu loh, rezekinya diatur. Jadi kita bersyukur rezeki kita nggak ketukar. Jadi orang yang beriman sama Allah percaya bahwa itu udah diatur sejak kita dalam kandungan 4 bulan usia. Orang tua kita dulu hamilin kita kan gitu. Semakin tahu ini, semakin nggak ada rasa ngiri sama orang lain, apalagi saudara. Karena tahu rezekinya itu berbeda. Gitu. Rezeki anak 1 dengan rezeki anak 2 beda. Walaupun keluar rahimnya mama nggak sama. Gitu. Jadi jangan pernah bandingin anak karena memang masing-masing berbeda. Jangan loh, anak emak aja nggak mau dibandingin, apalagi anaknya jangan bandingin. Makanya kamu kayak dede, makanya kamu kayak kakak, no, enggak ada, boleh, werwe. Anakku cantik. Jangan cewek. Bapaknya ngantuk nih. Wa ajalihi, lah kematiannya juga diatur sama Allah. Nggak usah ngiri dengan kematian orang. Innalillahi wa inna, ya Allah gue ngiri banget sama dia ya. Ada nggak begono? Baik. Nggak bisa ngiri. Jadi rezeki aja nggak boleh ngiri, kematian nggak boleh ngiri. Oh, Umi mas selama ini nggak pernah denger bun. Bunda jangan-jangan. Ya Allah gue ngiri, enggak ada. Bun. Wa amalihi, amalnya. Wasyaqiyun aw sa'idun. Jadi tetapkan amalnya celaka ataupun bahagia diatur. Tugas kita tuh ikhtiar langit, ikhtiar bumi. Nah, ikhtiar langitnya gimana Umi? Ya dekatin terus sama Allah. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batil warzuqna ijtinabah. Minta sama Allah. Pokoknya yang mendekatkan diri sama Allah. Jalur langitnya, jalur buminya ya dekat dengan manusia semuanya. Ingat, pemimpin sukses itu nggak bisa sendiri. Dia dibentuk lewat bantuan orang lain. Bohong kalau dia sukses sendiri, karena butuh bantuan orang lain. Sama dengan hidup kita juga sih. Ya. Jadi udah diatur. Fallahil ladzi la ilaha illa khairu. Inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Jadi maka demi Allah yang tidak ada selain Allah. Sungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta lagi
Cuman yang didahului oleh ketetapan Allah, yang melakukan perbuatan neraka maka masuklah ke neraka. Udah masuk, ditetapin. Tapi memang nanti akhirnya ke nerakanya Allah. Walaupun udah dikit lagi surga, tetap aja ke neraka. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita terhindar, dijauhkan. Kita pengennya dalam keadaan baik, tengahnya baik, akhirnya juga berakhir dengan husnul. Itu yang kita harapkan. Enggak cuma itu. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Namun Allah mempunyai ketetapan bahwa dia masuk dalam ahli surga, maka masuklah dia ke ahli surganya Allah. Rabi'atul Adawiyah, supi perempuan yang luar biasa, acur yang luar biasa, hidupnya luar biasa. Tapi pada akhir-akhir kehidupannya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan neraka bagi dia, tapi surga yang memang ditetapkan, tetap aja kembalinya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita minta takdir kita takdir yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang bisa membuat diri kita tentunya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu kita minta, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Sampai di situ ada yang tanya, silakan. Takaran yang ingin kita lakukan, sudahkah kita dekat dengan Allah dan amal soleh kita diterima atau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah kalau dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan syariat agama Allah. Contoh, kita pengen sholat yang lurus, kita pengen sholat yang baik, kita pengen sholat yang benar. Kalau memang Allah memerintahkan kita untuk aqimus sholat wa atuz zakah. Sementara Rasul menyampaikan lagi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu dengan syarat tumakninah, dengan cara yang ikhlas, dengan cara yang bagaimana kamu menghambakan diri kepada Allah dengan baik. Itu yang ingin kita lakukan. Jadi kalaupun kita sudah melakukan hal itu semata-mata karena Allah, mudah-mudahan amal soleh itu diterima oleh Allah. Amin. Apalagi yang dirasakan yang harus kita lakukan agar amal soleh tadi ciri-cirinya yang terasa, ikhlas. Lalu gimana nih gambaran bahwa amal soleh itu membuat kita ada dan diterima? Lebih tenang, lebih dekat, lebih bisa menerima takdir, lebih bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Kayaknya kok dulu gua emosi banget ya, dulu gua nggak ini, sekarang alhamdulillah. Mudah-mudahan itu jalan langkah yang sepertinya amal yang kita lakukan Allah terima, kan pengennya seperti itu. Jadi ngerasa di sini, iya Allah nggak ngaji, eman-eman banget ya sayang, nggak tahajud ya Allah, malam ketiduran ngapa, nggak tahajud ngapa gitu. Rasa nyesel itu ada, nggak deket dengan Allah. Pokoknya harus berazam kuat. Itu rasanya ada, masing-masing bisa ngerasain. Nggak mungkin Umi ngerasain gini, Bunda ngerasain kopi enggak. Bunda ngerasain, Umi ngerasain sendiri, semuanya masing-masing ngerasain sendiri. Karena Allah menitipkan itu masing-masing berbeda. Gitu. Sama dengan ketenangan manusia juga nggak ada yang sama. Katanya orang-orang, lu hidupnya kaya banget, enak banget, padahal dia sengsara banget di rumah. Nggak betah. Kenapa? Ya emang nggak bisa dibuat tua. Gimana kalau caranya kita terima? Terima takdir Allah dulu. Oh, Allah udah menerima takdir. Oh, ini. Ih, suami lu sakit. Oh, lu sakit ya. So, sekarang saatnya lu bakti. Saatnya sekarang lu iya, jangan dulu kelihatannya enggak. Kan susah itu. Jangan dikira yang gampang. Ya apa enggak? Iya. Oh, suami istrinya sakit. Nah, saatnya suami juga iya. Kan susah menerima, itu yang susah. Menerima takdir susah luar biasa. Ada rasa yang semakin kita berarti kita terasa ya. Semakin ada maknanya kita gitu ya. Ketika kita melakukan perbuatan gitu, khauf dan roja memang harus selalu ada. Khauf itu khawatir, takut tidak terima sama Allah. Roja itu berharap Allah terima. Apa yang Bunda lakukan, apa yang Umi lakukan, apa yang kita semua lakukan harus selalu khauf dan roja. Khauf, takutlah diterima. Kayaknya salatnya belum benar, belum banyak, belum ini. Terima apa enggak ya sama Allah. Tapi roja berharap Allah terima.
dengan segala keterbatasan yang kita lakukan. Sholat pun harus begitu, antara khauf dan roja. Amal sholat pun antara khauf dengan roja, sehingga kita bisa menimbang, oh iya saya nggak baik, oh iya saya. Ya, ada yang tanya lagi? Jadi yang paling terpenting itu takdir Allah itu bisa dirubah. Nggak bisa kalau udah ngomong. Dengan apa? Dengan amal soleh. Tapi mutlak Allah yang menakdirkan, Allah yang menentukan. Takdir itu bisa dirubah dengan doa kita yang banyak sama Allah, dengan amal soleh perbuatan kita. Mau dikasih ataupun tidak itu hak Allah juga. Karena sering pernah lihat cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi dikasih tahu tuh bahwa besok muridnya itu akan meninggal dunia. Dikasih tahu Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim nggak mau ngasih tahu kalau itu bukan anaknya dia. Tapi ternyata besok malam ini dia berbuat baik sama orang tua. Besok nggak meninggal dunia. Besok lagi enggak. Besok lagi masih lama hidupnya. Kita tanya sama Nabi Allah. Bukankah dulu? Iya. Karena amal soleh yang dia lakukan itu membuat dia panjang umur. Gitu. Jadi intinya kita berbuat baik aja. Jangan sampai perbuatan baik kita terpengaruh karena omongan orang. Itu aja. Itu aja. Kalau kita berbuat baik terpengaruh dengan omongan orang, kita yang rugi. Berbuat baik aja. Gitu. Kalau kita melakukan perbuatan baik semata-mata karena Allah, insya Allah. Gitu. Jangan sampai perbuatan baik kita berhenti hanya karena omongan orang. Jangan, nggak boleh. Jangan sampai dengar orang ngomong begini, emang iya. Orang gak disampaikan ke orang ini, berhenti. Jangan, rugi. Justru amal soleh itu kita lakukan semata-mata karena Allah. Alhamdulillah. Ada yang tanya lagi? Itu yang tadi udah ditentukan itu dalam kandungan 4 hal, ajal, kemudian rezeki, amal, secara bagi. Untungnya kita nggak tahu ya. Ya. Jadi korelasinya dengan sekarang kita harus. Jadi kan katanya gini. Dengerin dulu. Kewajiban anakmu bukan membuat bahagia orang tua. Kakak tuh. Kakak dengerin. Kewajiban anak bukan memberikan bahagia orang tua. Kewajibannya. Kewajiban anak itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada orang tuanya. Karena anak nggak bisa minta ketika dia dipilihkan dalam rahim kita. Itu bukan kemauan dia, tapi Allah menitipkan. Jadi yang pokok utama anak kita punya kewajiban kepada Allah, Rasulnya, dan juga orang tuanya. Untuk dia berbuat bahagia itu bukan kewajiban dia. Allah akan menetapkan itu dengan caranya. Kalau dia udah taat kepada Allah, Rasul, dan orang tua. Kan konsepnya kadang-kadang orang tua beda. Makanya sekolah ini nanti kerja, ini punya duit, udah enak, udah enak. Itu bukan begitu. Bukan begitu. Jangan dibentuk anak untuk itu. Kewajiban kita memang menyekolahkan anak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita gitu. Mau jadi apa dia? Itu bukan urusan kita. Allah ada komanya, ada konsep amal. Pokoknya besok jadi kesehatan, jadi dokter. Ini udah jadi dokter nggak jadi dia. Ngapain juga ngajar juga dia. Kenapa? Emang takdirnya bukan itu. Gitu. Maka orang tua mamluk berdoa. Doa. Kalau ada mamluk berdoa, insya Allah. Mau jadi apa? Ya Allah. Ya. Tapi sharing sama anak, tanya sama anak perlu. Kenapa biar tahu. Kita arahkan, kita doakan. Maka kenapa sering pegang anak kepalanya dengan ina angzauna. Dan sering pegang dadanya dengan al-insyirah. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi kita selalu belajar untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tanya lagi? Ada ya? Quran surat Taha juga al-insyirah, pokoknya anak susah banget lagi tidur pegang dadanya al-insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na ad-dadi anqadha wa rafa'na laka dhikra inna ma'a. Nah itu dia. Jadi yakin dan percaya. Ibu sekalian, kami pamit sekalian. Masih ada satu tempat yang harus kami lalui lagi. Hari ini 3 tempat. Karena kegiatan masih penuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan Umi. Insyaallah mudah-mudahan Pak RW dan Ibu dan keluarga dan kita semuanya dijauhkan dari segala bala. Diberikan banyak kebaikan, keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga dalam kehidupan kita. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan berkah barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa pengajian bulanan besok kita sekalian maulid di Marrakas di Chandrabaga Taman Kintamani ya.
Insyaallah Umi berharap Ibu bisa datang sehingga bisa punya ilmu yang baru lagi untuk terus belajar. Mohon maaf pada kesalahan Umi. Kita bacakan surah Al-Fatihah buat kita semua, pastinya buat diri kita, buat tuan rumah, buat kita, buat pengurus, buat pimpinan, buat lingkungan, buat masyarakat, buat kita semua menjadi aman wa taqwa insyaallah. Hadirin ya wa ala kulli niyatin shalih wa ila hadratin nabi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Sekali mohon maaf pada kesalahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.